Oke, Sobat Juragan, kembali lagi bersama saya Nur Agis Aulia, Juragan Kambing. Nah, Sobat Juragan, saat ini kita bersama dengan Mas Panji Ajis Pratama. Gimana kabarnya, bro? Sehat ya? Agis, Sorry, gue panggilnya apa nih? Mas, Kang, atau apa nih? Mas Panji juga boleh. Bebas Kang Agis. Kayaknya Kang Panji ya? Atau Siap. biasa Kak Panji atau apa nih? Biasanya Kak Panji ada, Panji. atau Kang Panji juga boleh. Kang sama-sama. Panji ya? Siap-siap. Nah, teman-teman semua, podcast belajar bareng kali ini kita akan sharing, belajar bareng, diskusi bareng bersama Kang Panji ya. Jadi Kang Panji ini asli orang Serang. Betul. Ya. Jadi Sobat Juragan asli orang Serang yang sudah terkenal baik di tingkat nasional maupun di internasional. Jadi beliau ini baru saja kemarin ya masuk di Kick Andy Show. Ya. Kedua kali ya? Ya, itu kedua kali. Nah, dulu saya juga dua kali Sama, tuh. Kang Nggak Agis. bosen-bosen begitu kan, masih tetap ini. Nah, Kang Panji, Ya. pertama bisa dijelaskan latar belakang siapa Panji, dari mana, Ya. tanggal lahir, sekolah di mana, SD, SMP sampai kuliah. Sampai kuliah. Oke, Sobat Juragan semuanya. Nah, ini saya senang banget bisa diundang ke Sobat Juragan channelnya Kang Agis. Saya Panji, Kang Agis, Panji Ajis Pratama. Lahir saya di Cikande, Kabupaten Cikande. Serang. Lahir besar di sana sampai SMP dan SMA saya di Kota Serang, di SMA 2 Kota Serang. Saya lahir tahun 94. Mudah Kayak banget. juniornya Oh. Kang Agis ini. Sangat-sangat junior Kang Agis, jadi masih 28 tahun sekarang. Aktivitas sekarang lagi jadi konsultan di salah satu lembaga filantropi di Indonesia. Dan lagi senang-senangnya sama teman-teman relawan muda di Banten. Kita ngebangun organisasi non-profit yang fokusnya ngebantu anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang butuh akses pendidikan, sampai kita bantu bangunin taman baca untuk literasi mereka di daerah-daerah pedesaan sebanten. Namanya Isbanban. Isbanban ya. Betul. Jadi Isbanban Foundation. Sobat Juragan, jadi beliau ini salah satu founder, CEO juga ya sekarang ya? Ya, CEO dari Isbanban ya. Jadi Isbanban itu Istana Belajar anak Banten. Anak Banten. Nah, ini luar biasa teman-teman semua ya. Jadi ini Isbanban ini sudah berjalan berapa lama Mas Panji? 1 dekade, 10 tahun. 10 tahun, bayangkan. Ini ya untuk sebuah program atau sebuah kegiatan atau sebuah yayasan jadinya ya. Yayasan. Itu nggak mudah gitu untuk kemudian konsisten selama 10 tahun. Nah, nanti kita akan banyak diskusi, tip and tricks, terus bagaimana kemudian Isbanban bisa survive sampai 10 tahun jadi 1 dekade. Nanti ya, tapi sebelum itu saya ingin nanya dulu nih. Siap, Mas Kang. Panji, nah ya. Latar belakang kemudian Mas Panji mendirikan Isbanban itu apa? Oke, latar belakang kenapa sih akhirnya Isbanban tuh ada? Oke. Awalnya memang sebenarnya karena ketertarikan di dunia sosial saya itu udah mulai dari SMA, Kang Agis. Jadi zaman SMA itu saya ngediriin satu forum, namanya Forum OSIS Seprovinsi Banten. Karena dulu ikutan gabung ke OSIS, terus akhirnya ngerasa bahwa kayaknya perlu ada kegiatan yang diinisiasi sama anak-anak OSIS Provinsi Banten, kayaknya bakal seru banget. Akhirnya kita bikin namanya Forum OSIS Banten atau FOB. Dan kebetulan jadi ketua OSIS di sana, ketua OSIS Bantennya. Dan kegiatan yang kita lakuin di Forum OSIS Banten itu banyaknya kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Jadi ngebantuin korban banjir, bantuin orang yang sakit, Yang sakit. galang dana. Itu tuh udah dilakukan dari zaman SMA. Jadi seru banget. Memang sudah ada pengalaman dulu ya, lama Ya, di SMA. Lama di SMA. SMA tuh banyak ngelakuin kegiatan sosial lah, Kang, gitu. Jadi saya pribadi tuh ngerasa seneng banget kalau ngebantuin orang lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakuin. Ya, contohnya pas kita ngebantu korban banjir ataupun ngebantu orang sakit yang lagi butuh bantuan dana darurat, jadi kita galang dana ke seluruh sekolah di Banten. Nah, dari situ sebenarnya cikal bakalnya keinginan dan kegiatan sosial itu emang udah muncul dari zaman SMA sampai akhirnya kuliah. Pas kuliah di Universitas Padjadjaran di Unpad. Oke. Ada satu momen di mana lagi liburan panjang ya, Kang. Liburan semester 1 kan sekitar 2 bulanan. Ya, Nah, 2 bulan pulang ke Serang gitu, pulang ke Cikande. Dan akhirnya kontak calling lagi sama teman-teman Formosis. Teman-teman ini lagi ada kebetulan waktu itu juga ada banjir bandang. Banjir bandang. Merendam 24 kecamatan. Sebanten tahun 2012 akhir. Nah, akhirnya kita kontak, yuk bantuin yuk. Kan jiwa galang dana kan seru banget ya. Jadi akhirnya kita ngebantuin orang-orang yang ada di daerah
Kabupaten Serang di daerah Padarincang untuk kita bantulah setidaknya dengan cara kita galang dana. Oke. Singkat ceritanya sampai Padarincang di Kabupaten Serang di salah satu desa gitu, kita ketemu anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil itu dia bilang, "Kak, kok yang dibantuin cuman orang-orang dewasa, iya. orang-orang gedenya aja," dia bilang gitu. Soalnya kita juga semuanya hilang loh Kak, bukunya basah, sepatunya juga hanyut, dia bilang gitu. Dan buku-buku PR juga pada hilang kan. Akhirnya kita kepikiran, kita bilang kenapa kita nggak bantuin anak-anak juga. Karena sebenarnya yang menjadi korban atau dampak dari banjir itu kan nggak cuma orang dewasa tapi anak-anak. Betul. Dan selama ini semua bantuan-bantuan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang dewasa. Obat-obatan, makanan, dan pakaian. Tapi mungkin ada satu sisi yang belum kelihatan, yaitu dari sisi anak-anak dan pendidikannya. Jadi akhirnya di sana kita diskusi sama teman-teman OSIS Banten dan Banten Muda Community. Waktu itu kita gabung barengan. Kita berdiskusi kira-kira gimana ya untuk membantu anak-anak. Dan akhirnya kita galang dana lagi, Kang. 1 minggu setelah itu kita galang dana dan terkumpullah dana. Nggak gede sih, 2 juta rupiah waktu itu. Tapi itu udah besar buat kita anak-anak SMA. Karena kan banyak tim kita tuh anak-anak SMA, Kang. Uang itulah yang kita gunakan untuk ngebangun taman baca pertama di daerah Kabupaten Serang, yaitu di Padarincang. Taman baca itulah yang jadi cikal bakal lahirnya Taman Baca Istana Belajar Anak Banten. Makanya Istana Belajar Anak Banten sebenarnya nama taman baca, bukan nama organisasi awalnya. Nama Taman Baca. Jadi kita anggap taman baca yang sesimpel itu, cuman ada 1 rak buku dan karpet dan buku-buku bacaan seadanya yang hasil dari galang buku juga. Itu kita namakan istana supaya walaupun itu kecil tapi mimpi anak-anak itu kita dorong sebesar mungkin. Kita ingin wujudkan mimpi anak-anak seperti istana besar, dan di situ adalah gudang dari segala ilmu. Lahirnya namanya Istana Belajar Anak Banten. Sampai akhirnya itu jadi nama organisasi. Gitu. Dan singkat ceritanya ya digedein lagi. Dan sampai sekarang apa aja kegiatan dari Isbanban? Isbanban, awalnya memang taman baca. Taman baca. Nah, jadi awal taman baca di tahun pertama. Terus tahun demi tahun kita ngerasa kayaknya nggak cukup ya cuma taman baca. Jadi walaupun emang pertama itu taman bacanya cuma di 1 tempat di Padarincang, tahun-tahun berikutnya kita gedein lagi, Kang, di daerah atau di kabupaten kota lain seprovinsi Banten. Jadi sekarang udah ada di 7 kabupaten kota. Ada 7 taman baca yang lagi existing, yang lagi jalan sekarang. Sisanya itu kita udah terminasi ke warga. Jadi mungkin kalau dihitung ada 25-an taman baca yang pernah kita bangun selama 10 tahun ke belakang. Dan ada sekitar 1.000 anak-anak yang pernah belajar di taman baca itu. Nah, tapi selain taman baca, kita baru 4 tahun lalu kita menginisiasi program beasiswa. Karena kita ngerasa waktu itu di taman baca tuh banyak anak-anak nih, Kang, yang dia tuh udah kelas 6 SD, dia tuh udah kelas 3 SMP, tapi pas ditanya nanti sekolahnya mau lanjut kemana, nggak tahu Kak, soalnya orang tua saya nggak bisa biayain saya sekolah. Gitu. Disitulah inspirasi kita muncul. Kita akhirnya galang dana nih ceritanya. Ya udah kita galang dana, tapi sekarang udah pakai platform yang lebih modern. Lewat galang dana online. Jadi kita online galang dananya. Online dari Isbanbannya atau ikut ke platform dari lagi? Platform lain. Waktu itu sama kitabisa.com. Kita bisa ya. Pertama-tama tahun 2014. 2016 kita pertama kali di sana sama. Awalnya cuma buat ngegalang dana 1 anak. Betul. Dia hanya butuh sekitar 3 juta untuk lanjutin sekolah ke SMA lah. Kita galang dana, kita ceritain tentang si anak itu, namanya Muniro. Tapi akhirnya lama-lama karena mungkin publik merasa bahwa anak ini harus dibantu. Jadi kita galang dana waktu itu 2 minggu dapat 40 juta. Dan uang itulah yang akhirnya kita gunakan untuk mendanai 25 anak seperti Muniro. Pertama kali. Dahsyat. Gitu. Jadi itulah yang jadi cikal bakal program beasiswa kita. Ngebantuin sekolah bulanannya sampai dia lulus gitu ya. Lulus sekolah SMP dan SMA. Itu anak-anaknya itu seluruh Banten atau ada ini? Seluruh Banten sih, Kang, kalau sasarannya. Jadi kriterianya emang simple. Dia anak Banten. Karena kan kita namanya Istana Belajar Anak Banten. Dia anak Banten, berasal dari keluarga yang secara ekonomi terbatas. Tapi dia punya mimpi. Punya mimpi dan mau belajar, semangat, motivasi belajar tinggi. Karena nama program Isbanbannya, nama beasiswanya itu Isbanban Dream Scholarship. Jadi beasiswa mimpi Isbanban. Jadi yang kita danai adalah anak-anak yang memang secara kapasitas dia punya keinginan dan kuat untuk mimpi-mimpi. Dahsyat teman-teman semua ya. Jadi Isbanban ini udah lama, udah sampai 10 tahun, dan luar biasa ya, dari tiap tahun itu ada beberapa program yang menurut saya ini
sangat aplikatif ya dan sangat berimpact yang memang bisa langsung dirasakan ya. Dan ini jarang banget gitu yang kemudian banyak orang untuk melakukan ini walaupun sudah ada beberapa ini. Nah, Mas Kang Panji nih ya. Dulu tentunya nggak ujuk-ujuk ya, walaupun ada pengalaman dari SMA dan segala macam. Tapi kan tentunya untuk membuat sebuah program ini terus berjalan dan segala macam kan Mas Panji kan belajar ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari Mas Panji sendiri untuk belajar tentang banyak hal untuk membangun Isbanban dari mana aja tuh belajarnya tuh? Belajarnya. Oke. Personal aja dari Mas Panji. Personal sebenarnya saya dulu suka ikutan forum-forum, Kang. Nah, selama kuliah. Jadi ngerasa kuliah kan 4 tahun tuh singkat ya. Cepat ya. Karena pengen kuliah lagi karena pengen banyak explore banyak kesempatan di zaman kuliah waktu itu. Jadi ikutan forum yang isinya itu lebih kepada kayak training social project gitu. Jadi waktu itu ada salah satu lembaga namanya Ashoka Indonesia. Dia nge-training anak-anak muda yang punya gerakan sosial. Saya daftar aja kan, mumpung gratis, nggak bayar, yang penting dia lolos dan daftar. Jadi akhirnya saya daftar dan akhirnya belajar tentang gimana sih nge-manage dan ngebuat social project dengan baik gitu. Supaya ada impact-nya, supaya kelihatan indikator-indikator dampaknya, belajar dari sana. Tapi selain itu informalnya sebenarnya banyaknya belajar dari mentor-mentor. Oke, itu mentor ya. Jadi teman-teman semua belajar dari kesempatan ada forum-forum saat kuliah dan mentor-mentor ya. Nah, jadi makanya biasanya banyak orang yang tanya-tanya gitu kan. Ini bisa seperti ini, dia kok punya pemikiran seperti ini, kok dia tuh jago banget tuh nanya tuh, belajar dari mana. Nah, Mas Panji menyarankan tadi menurut pengalamannya bisa belajar dari forum yang ada di kampus dan belajar dari mentor ya. Betul. Mentor tuh jadi ke orang langsung begitu. Orang langsung begitu. Oke, nah itu teman Sobat Juragan. Nah, Mas Kang Panji, kalau misalkan kita ngomongin ya biasa ya dalam sebuah tim ataupun program gitu kan, ya pasti ada naik turun ya. Pasti. Nah, bagaimana kemudian Isbanban ini gitu kan ya, ketika naik, ketika turun segala macam, apa yang kemudian membuat Isbanban ini tetap terus gitu melangkah fokus terus berjalan, walaupun kondisinya saya yakin mungkin ada internal lah, ada konflik macam-macam. Pasti. Kita ngerasa bahwa emang banyak keterbatasan yang kita punya ya, apalagi buat ngejaga programnya bisa jalan panjang. Betul. Long term program itu kan juga berat. Jadi ngebangun itu kan lebih mudah daripada mempertahankan kata orang-orang gitu ya, Kang. Nah, ini cara kita mempertahankan adalah kita ngebangun sebenarnya value-value apa yang nilai-nilai apa yang ada di organisasi. Kuatin lagi. Sebenarnya selama ini kita tiap tahun tuh kita refleksi, Kang. Tim. Jadi ada refleksi tim. Jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita udah capai selama ini kita lupa untuk sampaikan bahwa ada pencapaian, ada juga yang harus dievaluasi. Nah, setiap tahun juga kita nguatin nilai-nilai yang kita punya. Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai saling tolong-menolong, bahkan nilai untuk saling memberikan manfaat satu sama lain itu juga yang kita jaga sampai hari ini. Bahkan dari teman-teman kan ada juga yang hampir 8 tahun, 9 tahun jadi volunteer juga relawan di Isbanban. Saya mengambil kayak mengekstrak sebenarnya dia tuh kenapa sih gabung di Isbanban selama ini. Saya ekstrak tuh teman-teman itu, saya coba tanya, apa yang ngebuat kamu bertahan begitu lama? Gimana caranya? Akhirnya mereka bilang ada 2 poin lah yang saya ambil. Satu, karena memang Isbanban menjaga supaya semua orang itu merasa bahwa dihormati. Respect. Merasa di respect, merasa dihargai, merasa dihormati sebagai tim gitu. Yang kedua adalah tentang cara kita memberi dampak. Fokus kita adalah dampak yang sebesar-besarnya dengan langkah yang sekecil-kecilnya. Jadi emang harus big dreams tapi start small. Kita mulai hal-hal kecil dulu aja, nggak apa-apa, kita konsisten lakuin, kita jalanin, yang penting nanti kita tahu arahnya kemana, goalsnya kemana. Itu yang kita jaga selama ini, dan itu yang jadi nilai-nilai yang kita punya di Isbanban Foundation. Walaupun memang banyak banget tantangan, bahkan ada sampai kayak kita pernah kekurangan funding juga pernah. Naik turunnya juga pernah, kita kekurangan orang juga sering gitu ya kan. Namanya relawan, volunteers, itu kan silih berganti. Semangatnya kan juga naik turun juga. Cara kita ngejaga semangat adalah kita bikin aktivitas-aktivitas yang menyenangkan buat para relawan, kumpul bareng, ngobrol kayak begini, kayak gitu. Nah itu Sobat Juragan, karena begini Kang Panji, banyak orang yang membuat social project gitu, tidak bisa continue, tidak bisa berkelanjutan dikarenakan tadi persoalan tentang tim. Jadi bagaimana membangun tim, bagaimana merawat atau melakukan pemeliharaan. Nah, tadi Kang Panji sudah menjelaskan beberapa tips buat Sobat Juragan yang punya masalah tentang bagaimana tim itu bisa terus continue begitu. Atau ada lagi
supaya sebuah project ini gitu ya terus berkelanjutan dengan tim yang memang betul-betul ini. Kira-kira Ya, apa tuh? setelah tim sebenarnya kita perlu namanya menginovasi program. Tuh. Nah, Sip. jadi tim yang kuat itu akan mendukung program yang baik. Baik. Sebaliknya begitu. Program yang baik di belakang ada tim yang kuat juga kan gitu. Barulah akan lahir atau akan didukung oleh funding atau fundraising yang baik. Tapi intinya adalah setelah timnya kuat, programnya juga perlu diinovasi. Karena selama perjalanan Isbaman 10 tahun, Kang Agis, kalau Isbaman terus berfokus sama program yang itu aja, Yes. teman baca lagi, ngajar Itu lagi, di situ lagi, kayak jangankan volunteer yang jenuh. Saya aja pendirinya sama teman-teman yang udah lama di Isbaman tuh ngerasa, kok kita gini-gini aja ya, kok kita jalan di tempat. Makanya inovasi program itu penting. Kenapa harus diinovasi? Kita perlu melihat tren yang ada saat ini. Kita juga perlu melihat isu permasalahan pendidikan sekarang tuh seperti apa. Jangan sampai cara yang kita lakukan sekarang adalah cara yang dilakukan untuk mengentaskan masalah 10 tahun lalu. Ya, oke. Bukan yang hari ini. Bahkan hari ini permasalahan lebih kompleks dengan adanya pandemi kemarin. Itu kan menabrak banyak sistem-sistem pendidikan. Yes. Belajar online, belajar jarak jauh. Ya. Gimana buat teman-teman atau adik-adik yang nggak bisa belajar di desa pelosok, nggak punya aksesnya sinyal. terbatas gitu ya. Nah, jadi kita mencoba untuk menginovasi program kita berdasarkan isu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pendidikan Indonesia. Jadi memang kata kuncinya ya harus up to date begitu Up to ya. date, betul. Up to date. Nah, ini mungkin Sobat Juragan juga ya banyak lah beberapa yang melakukan social project itu akhirnya kemudian mending bubar gitu ya. Ini tenggelam, tidak ada, akhirnya hilang begitu aja. Dan ini tadi sangat jelas banget bahwasanya inovasi program itu menjadi hal yang penting supaya social project yang teman-teman garap nih Sobat Juragan ini bisa terus continue dan bisa terus mengikuti zaman. Betul. Begitu. Nah, oke, nah Mas Panji, dalam hal untuk apa nama istilahnya mengembangkan tim gitu ya, karena tim itu kan penting juga, nggak mungkin kan tim kemudian ini tapi dia nggak punya kemampuan ataupun pengalaman skill segala. Nah, kalau di Isbaman itu bagaimana kemudian tim itu bisa bertumbuh gitu? Apa yang bisa dilakukan? Oke, tim itu bertumbuh. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita membuat tim-tim besar, tim yang besar, kita buat jadi tim-tim kecil di daerah. Karena gini, ngelola tim itu kan kita perlu banyak kepala juga yang punya jadi yang berperan jadi leader. Satu leader aja nggak cukup untuk mengelola misalnya ada 200 orang dalam satu grup yang sama atau satu organisasi yang sama. Apalagi di Isbaman itu terpecah dari ada 8 atau 7 kabupaten kota. Artinya ada 7 area yang harus dibina. Dan setiap area itu masing-masing punya karakteristik tim yang masing-masing kan. Makanya dari itu kita perlu melahirkan atau menciptakan pemimpin-pemimpin yang kuat untuk bisa menghandle timnya di setiap area. Maka dari itu sekarang sebenarnya Isbaman itu fokus programnya selain beasiswa dan juga taman baca, kita sekarang lagi ngembangin namanya Isbaman Leadership Academy. Gitu. Jadi akademi kepemimpinan buat teman-teman relawan yang akan kita siapkan untuk jadi leader. Baik di Isbaman ataupun di luar Isbaman sebenarnya. Pada akhirnya kan mereka akan punya peran di masyarakat, apapun itu. Jadi kita percaya setiap anak muda yang hadir dan bergabung di Isbaman itu akan jadi pemimpin di masa depan, dimanapun itu. Maka dari itu cara yang kita lakukan, approaching-nya adalah kita ketemu sama pemimpin. Cara komunikasi kita berarti cara komunikasi dengan pemimpin juga. Supaya mereka merasa bahwa yes, I am leaders. Saya tuh pemimpin dan saya juga punya tim yang akan saya kelola. Dari situ lumayan berubah, Kang. Itu 3 tahun lalu kita mulai itu. Dan semenjak saat itu sekarang manajemen organisasi tata kelolanya, apalagi di masing-masing area itu mereka punya caranya masing-masing. Kalau dulu kan zaman 10 tahun lalu masih saya yang harus top down. Sekarang benar-benar bottom up. Mereka yang merasa bahwa kita harus punya program ini loh, Kak Panji. Kita di area ini kita nggak cocok loh program ini. Yang di sini ini bagus banget nih programnya, kita harus kembangin. Jadi sekarang setiap area akan punya program uniknya masing-masing yang akan menyelesaikan masalah pendidikan di setiap areanya masing-masing. Karena setiap area punya masalah pendidikannya kan. Itulah yang kita bentuk, itulah yang kita bangun supaya apa? Supaya teman-teman di lapangan itu punya daya eksplorasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah pendidikan di areanya sendiri. Gitu. Nah, ini teman-teman semua ya, karena banyak banget nih ya orang yang kemudian ya tadi, saya ikut social project kok gini-gini aja, saya nggak tambah skill, nggak tambah wawasan segala macam. Nah, dan untuk
founder yang punya sosial project harus punya tadi yang apa yang disampaikan Mas Panji, harus punya apa nama istilahnya ya, kejelian bagaimana kemudian menggali seluruh potensi yang ada di timnya dan meracik sebuah pendekatan-pendekatan yang itu menjadikan tim itu akhirnya bertumbuh. Dan biasanya kalau kita gabung ke tim ya Mas Panji ya, terus kemudian kita jadi bertumbuh itu kayaknya wah seneng kan? tingkat loyalitasnya tuh semakin meningkat lagi. Betul, gitu kan. Nah, betul. Dan ini harus dipikirkan bagi calon founder yang mau buat program sosial projectnya. Nah, Mas Panji, ini lebih ke personal ya. Mas Panji pernah ngerasa capek nggak sih ngurusin program gitu-gitu? Oh iya. Pernah ya, manusiawi ya? Manusiawi pernah, dan bahkan bukan sekali gitu. Beberapa kali, itu wajar banget. Apalagi 10 tahun ini, ups and down-nya juga lumayan keras. Nah, kira-kira kalau pas lagi capek, pas lagi galau segala macam, apa yang membuat akhirnya balik lagi? Gitu. Oh gitu. Yes. Balik lagi gitu ya? Yes. Balik lagi sama niatan awal sih Kang. Memang banyak gini, selama ini yang menyelamatkan saya pribadi untuk kembali lagi ke Isbanban sebenarnya tentang niatan awal waktu bangun Isbanban. Oh gitu. Iya. Jadi kan niatan awalnya hanya memang karena pengen bantuin anak-anak di desa yang nggak punya akses sama pendidikan. Terus inget lagi sama wajah-wajah mereka sih sebenarnya, kayak kalau Isbanban nggak ada, ya siapa lagi nih yang bantu adik-adik seperti ini? Ya mungkin akan ada yang bantu, cuman ngerasa bahwa punya tanggung jawab moral bahwa apa yang sudah dijalankan harus diselesaikan. Satu itu. Yang kedua, akhirnya kenapa bisa balik lagi, karena ternyata karena timnya bisa saling mengisi dan melengkapi. Ketika saya lagi lemah misalnya, saya lagi ngerasa bahwa aduh kayaknya lagi stuck banget nih, kayaknya lagi nggak in banget di Isbanban, tolong boleh ada yang handle dulu nggak gitu, saya harus ngerjain atau fokusin hal yang lain dulu. Itu teman-teman juga ada yang akhirnya saling backup. Dan ketika saya sudah siap lagi, mereka langsung akan panggil, saya akan masuk lagi. Jadi itulah caranya kita saling ngelengkapin dalam suatu tim. Tapi penting kiranya memang orang-orang yang nge-backup kita itu orang-orang yang memang sudah benar-benar punya nilai-nilai yang kita bangun di Isbanban selama saat. Jadi udah satu frekuensi udah satu lah frekuensi, ya. Betul. Ya soalnya begini Kang Panji, kan banyak orang yang kemudian mengeluh gitu, capek banget ya gitu kan, terus kemudian galau dan segala macam. Nah, dan karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk bagaimana capek, lelah segala itu menjadi sesuatu yang positif, sehingga banyak yang kemudian bertumbangan. Begitu. Nah, makanya tadi apa yang disampaikan Kang Panji ini, Sobat Juragan, ini bisa menjadi satu insight lah ya. Jadi capek itu wajar, gitu. Ya, naik turun dan segala macam. Tinggal bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sangat mendukung supaya kita cepat langsung bangkit, move on gitu kalau bahasa ininya. Nah, Kang Panji, kalau secara personal apa sih mimpinya Kang Panji? Oke. Mimpi saya sebenarnya satu sih, mimpinya pengen bikin satu lembaga yayasan ini. Sebenarnya Isbanban juga yang kita harapkan ini akan jadi bukan sekedar community base ya, bukan sekedar hanya dikerjakan oleh anak-anak muda dan itu voluntary, tapi ini bisa jadi satu hal yang profesional, kita kelola dengan baik. Kayak filantropi gitu. Kayak filantropi, betul. Nah, arahnya memang ke filantropi. Makanya saat ini lagi banyak belajar di filantropi area supaya tahu sebenarnya gimana sih community base yang tadinya kecil banget digerakin sama anak-anak muda dan bahkan sangat non profit gitu ya, nggak dapat funding dari manapun. Ini bisa pelan-pelan jadi non profit organization yang benar-benar stabil. Itu mimpinya sebenarnya Kang. Jadi arahnya ke sana, jadi philanthropy organization yang profesional. Yang profesional, betul. Yang profesional dan bahkan punya dampak yang lebih terukur. Lebih terukur, lebih berdampak, dan akhirnya punya orang-orang. Saya cuma punya mimpi satu sih. Alumni-alumni lulusan perguruan tinggi itu nggak lagi mikirin saya harus berkarir di perusahaan mana, tapi dia akan berpikir saya bisa berkarir juga nggak di lembaga filantropi mana. Jadi orang nggak cuma pengen jadi ASN, kerja di perusahaan, BUMN, korporat lah begitulah ya. Tapi saya pengen di filantropi. Betul. Oke, sip. Kang Panji ya. Terus kalau kita berbicara tentang tantangan ke depan, kira-kira banyak ya. Gimana tuh tantangannya tuh? Dan apa yang harus disiapkan gitu? Kita ya sebagai anak muda mungkin ya. Anak muda dong. Tantangan ke depan ini kan dunia makin
sangat tidak terjawab ya, tidak terprediksi. Terprediksi ya, tiba-tiba perang ya, tiba-tiba ada ini. Memang. Iya, pandemi, perang kemarin dan lain-lain. Sebenarnya satu yang perlu kita siapin adalah skill-skill yang mumpuni supaya kita bisa lebih siap. Ada namanya kan skill abad 21 atau 21st century skills. Keterampilan-keterampilan yang perlu dikuasai sama kita, anak-anak muda, itu bukan keterampilan lagi kayak zaman kita waktu SD. Mungkin zaman SD saya dulu masih ada kayak yang menghafalnya paling bagus itu yang nilainya bagus. Yang matematikanya paling oke, dia yang paling pintar. Tapi kan sekarang udah enggak. Sekarang keterampilan abad 21 atau dunia yang semakin kompleks ini, masalahnya itu mendorong orang-orang untuk bisa lebih ahli dalam 4 skill atau 4 keterampilan. Keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, critical thinking, dan problem solving. Karena kan problem solving nggak dipelajari selama kuliah, itu harus real life. Kang Agis di Jawara Farm atau di Juragan, pokoknya semua kan real life langsung ya problem solvingnya. Gitu. Keterampilan lagi untuk bisa berkolaborasi, collaboration. Ini penting banget karena zaman sekarang kita nggak bisa kalau misalnya memang bekerja sendiri. Perlu ada networking atau bahkan tim yang kita bisa jahit. Dan yang paling utama sebenarnya adalah mengkombinasikan skill-skill tersebut supaya kita bisa lebih siap menghadapin dunia yang semakin tidak kombinasi berarti yang keempat. Kombinasi yang tadi. Betul. Oke, jadi nih Sobat Juragan ya, ada 4 skill ya menurut Kang Panji nih ya, yang memang harus disiapkan untuk bisa adaptif ya, menghadapi masa depan. Yang pertama adalah komunikasi, kemudian yang kedua adalah problem solving ya, atau critical thinking. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dan yang terakhir adalah kombinasi. Jadi siaplah kemudian sobat-sobat muda dimanapun berada untuk menyiapkan skill ini supaya nanti di masa yang akan datang teman-teman nggak kaget begitu. Oke. Ya. Nah, Kang Panji. Nah, itu tantangan udah. Ya. Kemudian cita-cita juga, artinya mimpi juga sudah begitu. Nah, ini lebih kepada bagi sobat Juragan yang pengen buat social project. Nah, kira-kira hal yang penting lah ya untuk mungkin lebih ke tricks-nya gitu ya, untuk membuat social project ini yang memang dia tepat sasaran dan dia bisa berjalan dengan baik. Oke. Tips buat teman-teman atau sobat Juragan yang mau buat social project, mungkin ada beberapa tips. Yang pertama adalah discovering, mengenal isu permasalahannya itu apa. Jadi social project-nya nggak hanya bikin social project. Betul. Banyak orang yang bikin social project setelah itu udah beres 1 bulan terus hilang. Itu kan banyak. Jadi social project yang sustainability itu adalah yang memang secara perumusan masalahnya memang dalam. Minimal berasal atau discovernya dulu ke diri pribadi dulu. Sebenarnya kita punya keresahan apa sih? Kalau saya waktu 2013 bikin ISBAMA kan keresahan saya adalah tentang akses pendidikan di Banten. Oke. Yang begitu-gitu aja. Kita ngerasa bahwa kita perlu untuk ada di ranah itu. Kalau teman-teman sobat Juragan resah di bidang lingkungan misalnya, banyak sampah bertebaran di mana-mana, ya udah bikin program atau proyek sosial yang arahnya ke sana. Kayak gitu. Discover masalahnya. Yang kedua adalah dreams. Mimpikan. Kita tuh kalau bikin social project tuh nggak boleh kayak biasa aja. Harus yang tinggi gitu. Mimpinya apa? Mimpi kedepannya tuh gimana? Oh iya, saya tuh banyak sampah di sekitar rumah saya, di lingkungan desa saya. Mimpi saya tuh desa ini bakal jadi desa yang inspiratif, bahkan menjadi contoh, desa percontohan yang bersih di mana? Di Indonesia atau bahkan di provinsi masing-masing teman-teman gitu. Jadi harus punya dreams-nya dulu, karena dreams itu akan nge-desire semangat kita untuk kayak ayo dong gitu. Ayo dong gitu. Nah, yang ketiga baru setelah punya mimpi yang besar, yang ketiga adalah design, planning. Ya. Makanya mimpi aja nggak cukup, perlu eksekusi yang baik dengan cara punya planning yang matang. Makanya harus diterjemahkan dalam bentuk step by step. Harus ngapain dulu? Apakah pertama cari tim dulu? Yang kedua apakah langsung nyari masalah yang ada? Yang ketiga baru apakah cari pendanaannya atau seperti apa? Itu designing, planningnya. Nah terakhir baru deliver. Deliver adalah eksekusinya, hajarnya. Karena banyak orang yang punya plan matang, tapi eksekusinya lemah. Jadi memang mengeksekusi yang baik adalah gimana caranya kita memulai dari hal-hal kecil dulu. Lakukan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang teman-teman punya, sobat Juragan punya. Eksekusi akan bisa berjalan kalau itu dijalankan. Gitu. Eksekusi hanya bisa berjalan kalau itu dijalankan. Karena kalau cuma
ngomong doang, merencanakan doang, tapi nggak ada yang action. Ya itu cuman ini doang ya, cuma di atas kertas. Nah, dan tadi Sobat Juragan itu sangat menurut saya tips yang cukup padat, berisi, dan saya kira ini teman-teman Sobat Juragan bisa mengimplementasikan secara mudah. Nah, Kang Panji ya, setelah kemudian buat social project tadi beberapa tahapannya. Nah, bagaimana kemudian supaya ini bisa berlanjutan atau berkelanjutan? Supaya kalau udah bikin social project, gimana biar tetap lanjut gitu ya? Oke. Satu, pastikan punya tim yang solid. Oke. Tim yang solid juga kan berasal dari proses yang panjang. Jangan jadikan tim itu hanya sebagai tim yang ngebahas program aja. Jadikan dia sahabat, teman, orang yang benar-benar kita percaya, supaya dia punya emotional attachment yang baik. Jadi ada kelekatan secara emosi. Oh iya, ini selain dia tuh partner saya di organisasi, tapi dia juga teman sahabat baik saya. Jadi benar-benar orang yang kalian percaya. Setelah punya tim yang solid, barulah punya program yang inovatif. Nah, programnya tadi yang tadi disebutin, yang program yang keberlanjutan itu program yang emang benar-benar bukan program yang 1.0 aja, tapi harus ada 2.0-nya, 3.0-nya, 4.0-nya. Jadi punya inovasi program. Selain emang mengembangkan keberlanjutan, itu juga akan menjawab permasalahan-permasalahan yang sekarang ada di ranah-ranah sosial ya, apapun itu. Gitu. Yang terakhir adalah buat sistem pendanaan yang baik. Oh iya. Ini tidak gini, semua namanya social project tetap perlu punya funding. Yes, pasti. Walaupun sosial, tapi nggak selalu kita harus, aduh ini kita nggak ada uang, kita nggak jalan deh. Yes. Kan gimana kita bisa ngelihat dampaknya kalau kayak gitu. Makanya buat sistem pendanaan yang sustain. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman mendiscover social project-nya. Apakah social project-nya bisa mengarah ke arah socialpreneur? Gitu. Apakah bisa dibuat, apakah bakal bisa bikin bisnis unit? Misalnya nanti akan di mentor langsung sama Kang Agis gitu ya. Kita harus cari mentor orang-orang yang memang kalau misalnya arahnya mau ke arah socialpreneur, berarti perlu mentor-mentor bisnis yang baik. Misalnya kita bisa kontak Kang Agis, Kang saya misalnya contoh minta masukan nih, Agis gimana ya Isbaman supaya nggak berasal dari non profit aja. Karena kita ngerasa bahwa ini nggak akan sustain nih secara pendanaan. Kita perlu lini bisnis yang bisa menopang supaya ketika ini punya profitnya akan digunakan untuk operasional dan kegiatan organisasi. Itu socialpreneurship. Jadi sustainability adalah bagian rangkaian keseluruhan antara program, tim, dan pendanaan. Nah, jadi Sobat Juragan, inilah yang penting untuk diperhatikan ketika kita ingin membuat social project yang berkelanjutan ya. Jadi ini luar biasa nih Mas Panji, memang karena beda aja ya kalau udah pengalaman, karena udah take action, kalau ngobrol tuh wah langsung tuh kalau ditanya tip and tricksnya langsung ke poin-poinnya. Jadi saya kira Sobat Juragan bisa banyak banget dapat sesuatu dari Kang Panji ini. Nah, Kang Panji, apa makna sukses kalau Kang Panji? Menurut versi Kang Panji? Versi aku, makna sukses itu ketika kita bisa berdampak pada satu orang. Karena terlalu tinggi kalau berdampak pada banyak orang. Ketika satu orang itu kita bisa kasih dampak dan dia merasa terbantu, dia merasa bahwa dirinya itu sangat berharga. Ketika kita di dekatnya, dia akan memberikan inspirasi kepada orang lainnya dan itulah menjadi manfaat buat diri kita juga. Gaspol. Ini jadi quotes nih brother nanti nih. Cakep banget ini. Buat Sobat Juragan juga biar terngiang-ngiang, teringat-ingat tentang apa yang tadi disampaikan Kang Panji. Nah, Kang Panji kan Kang Panji bersama Isbanbannya ini kan sudah luar biasa nih, sudah dapat apresiasi, penghargaan baik dalam maupun luar negeri begitu kan. Nah, apa yang kemudian istilahnya apa responnya tuh setelah mendapat penghargaan segala macam? Karena kan banyak orang yang dapat segala macam akhirnya mereka lupa dan segala macam. Tapi kan Isbanban ini dan Kang Panji kan 10 tahun loh konsisten. Nah, apa yang menjadikan tip and tricksnya lah untuk ya yang kayak gitu tuh, hal-hal yang sifatnya apresiasi yang apresiasi itu kalau untuk jadi kebanggaan pribadi jangan sampai salah kaprah nih. Artinya banyak dari kita dapat penghargaan dikiranya untuk pribadi, padahal bukan. Ini adalah hasil kerja kolektif tim. Kerja kolektif tim yang akhirnya apresiasi ini untuk keseluruhan organisasi yang sudah melaksanakan kegiatan project ini. Jadi sebenarnya ketika Isbanban mendapat, atau misalnya kalau pribadi saya dikasih penghargaan pun saya balikin lagi bahwa ini adalah kerja kolektif teman-teman Isbanban.
yang mana saya cuma sebagai bagian dari juru bicara teman-teman Isbanban yang sudah melakukan kerja-kerja sosial di lapangan, dan itu nggak mudah teman-teman yang melakukan kerja sosial di lapangan kalau tidak ada yang gimana ya, intinya adalah kalau kita tidak bisa menyampaikan ke publik, teman-teman di sini juga kasihan, mereka akan kesulitan untuk menjalankan secara keberlanjutan programnya. Artinya ketika ada penghargaan seperti itu adalah bagian dari kerja kolektif, yang mana itu jadi satu pengakuan sebenarnya bahwa kerja sosial yang kita lakukan ini sebenarnya sudah benar, tinggal bagaimana kita memberikan dampak yang lebih luas lagi, kayak gitu. Itu Sobat Juragan ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman atau Sobat Juragan ketika sosial projectnya sudah diapresiasi, mendapatkan penghargaan, itu tidak jadi lupa diri atau tidak semakin sombong begitu. Justru ini bukan kerja individu, tapi ini kerja kolektif dari tim dan segala macam, dan itu harus penting. Karena kebanyakan banyak juga nih beberapa organisasi tim gitu kan, ada ini dia agak gimana begitu kan ya, dan ini juga bisa jadi bisa jadi bumerang kalau nanti teman-teman dapat penghargaan tapi teman-teman tidak secara bijak menyikapi itu semua. Kang Panji, itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Hatur nuhun. Jadi Sobat Juragan nih luar biasa ya, podcast belajar bareng bersama Kang Panji, dan banyak hal yang sangat menarik untuk teman-teman yang ingin buat social project, bagaimana memulainya, kemudian melakukan memastikan keberlanjutannya. Jadi luar biasa. Saya sangat terima kasih dan saya sangat senang bertemu dengan Kang Panji nih, karena udah lama ya kita. Berapa terakhir kapan kita secara langsung? 2019 ya. Lama banget gitu. Ini luar biasa lah. Sehat selalu, sukses selalu buat Kang Panji beserta keluarga dan Isbanbannya. Oke, teman-teman semua Sobat Juragan, demikianlah podcast belajar bareng saya bersama dengan Kang Panji. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.